Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di kelas online CK7. Bapak Ibu, kita malam hari ini akan sama-sama belajar dari Hosea 5. Dan sebelum kita belajar, mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kita berdoa supaya urapan Tuhan, pengertian, hikmat, dan marifat dari Allah turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia.
ajar kami Tuhan, untuk selalu seumur hidup kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan bahkan Tuhan, ajar kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia, yang Engkau temukan Tuhan, berkenan dan setia pada akhir hidup kami. Sampai Engkau bertatap muka dengan kami dapat melihat Engkau, dan Engkau katakan, masuklah hai hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jamahan daripada Engkau Tuhan kepada setiap kami. Kami merasakan Engkau hadir Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami Tuhan gak mau Tuhan sekali-kali kehilangan hadirat-Mu dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ajar Tuhan setiap kami Tuhan pada malam hari ini mengenai apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu yang harus kami lakukan. Dan kami mau Tuhan belajar dari kitab Hosea ini Tuhan. Supaya hidup kami gak menyimpang. Hidup kami tidak berilah kepada ilah-ilah lain, tetapi kami terus fokus hanya kepada Engkau. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan, supaya setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mulai belajar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini di kelas Bible Study Online CK7. Nah, pada hari ini, pada malam ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Hosea pasal yang kelima. Kalau kemarin kita belajar dari kitab Hosea pasal keempat mengenai kasih setia Tuhan kepada kita, sehingga kita jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dan berselingkuh kepada ilah-ilah lain, dan juga kita belajar tentang kita harus punya pengenalan akan Tuhan dengan baik, sehingga kita tidak bisa diselewengkan, kita tidak bisa disimpangkan, dan kita tetap fokus pada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan perikopnya di Hosea 5 mengenai ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Saya akan bacakan sambil kita sama-sama belajar dari ayat ke ayat mengenai apa isi hati Tuhan melalui Hosea 5 ini. Kita mulai pembacaannya di ayat yang pertama. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas Gunung Tabor. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berhenti di sini dulu di ayat yang pertama. Ini Hosea memperingati seluruh kaum Israel. Dan gak cuman seluruh kaum Israel, Hosea juga memperingati para imam yang sudah terjebak di dalam perangkap penyembahan berhala oleh para pemimpin politik dan juga pemimpin agama yang seharusnya menuntun umatnya datang kepada Tuhan. Dilanjutkan di ayat kedua, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi garis bawahi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Di ayat 7 dikatakan, karena mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Sebab mereka tidak memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Di dalam ayat-ayat ini
Dikatakan bahwa orang Israel sedang datang dengan ternak, kawanan domba untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi mereka tidak menemukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menarik diri daripada mereka. Kenapa Tuhan menarik diri dari hadapan mereka? Karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang mengakibatkan Tuhan tidak lagi berkenan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka udah gak punya kasih, mereka udah gak punya iman lagi. Kesetiaan dan juga pertobatan mereka kepada Tuhan Allah mereka itu sudah hilang, sudah habis. Dan hidup mereka, bangsa Israel pada saat itu sudah dipenuhi dengan kesenangan dunia dan penuh dengan dosa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesenangan itu memang kita cari, nggak mungkin kita hidup itu selalu di atas awan-awan ya. Kita nggak nginjek bumi karena kita ini banyak yang bilang kita kan hidup masih di daging bu gitu ya. Kita kan hidup masih nginjek bumi. Ya saya setuju. Tetapi jangan sampai kesenangan kita itu mengakibatkan dosa. Karena dosa itu tidak berkenan di hadapan Allah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan meninggalkan kita. Tuhan akan menarik dirinya dari kita sehingga apapun yang kita persembahkan bagi Tuhan itu sudah tidak valid lagi. Tuhan udah gak berkenan akan persembahan kita, akan korban-korban kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka jangan sampai kesenangan dunia atau kesenangan kita sehari-hari, apapun yang menjadi kesenangan kita, itu membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup kita atau atas diri kita. Di perikop berikutnya dengan judul Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi semuanya sia-sia. Saya akan bacakan lalu nanti saya akan jelaskan apa maksud dari perikop ini atau dari ayat-ayat tersebut. Di ayat 8 dikatakan, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Ayat 14. Sebab itu, aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi dan aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini tertulis bahwa akibat mereka menggeser batu-batu batas yang seharusnya bukan milik mereka, tapi mereka geser ya, itu adalah milik tetangga di sampingnya. Itu artinya mereka mencuri sebagian tanah. Dan akhirnya muka Tuhan turun atas mereka. Ingat dulu kita belajar di awal kitab bahwa ada batas-batas. Ada mereka disuruh narik batas. Itu bagian mereka, tanah mereka, wilayah mereka atau bukan. Tetapi sekarang mereka geser batasnya. Berarti apa? Mereka sudah tidak lagi pegang pada perintah Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan itu gemes. Itulah yang membuat Tuhan itu murka. Dan akhirnya mereka
dapat murka Tuhan karena mereka sendiri yang menyerang saudara mereka dan merampas tanah-tanah yang bukan seharusnya milik mereka, yang tadi kita baca sama-sama di ayat 10. Nah, karena pemberontakan mereka terhadap apa yang Tuhan telah perintahkan, maka Tuhan Allah mendatangkan penyakit atas umatnya. Nah, kalau tadi disebutkan Efraim, yaitu Israel bagian utara, dan Yehuda adalah kerajaan yang di bagian selatan. Maka Tuhan itu mendatangkan penyakit-penyakit dan itu akan membusuk di antara mereka. Dan gak cuma selesai di situ. Israel pun mendapatkan hukuman karena tindakan penyembahan berhala. Dan mereka itu bukan lagi minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi mereka itu mencari pertolongan dari luar, dari yang tidak seharusnya. Nah, sehingga Allah menetapkan hari penghukuman bagi mereka. Dua bangsa akan mendapatkan hukuman dari Allah sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Dan apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta pertolongan dari Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia. Karena Allah sudah menyatakan murkanya atas kedua bangsa ini. Nah, pendisiplinan itu tetap harus mereka terima karena apa? Karena memang mereka sudah menyimpang, memberontak, dan mereka sudah menyembah Allah-Allah lain. Dan seperti ini, gambaran ini Allah memberikan gambaran yang diumpamakan sebagai singa, seperti singa bagi Efraim dan singa muda bagi kaum Yehuda. Dan disitulah adalah gambaran kekuatan Allah yang seorang pun tidak akan dapat melawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap dosa akan mendatangkan hukuman. Karena kita punya Allah yang adil. Allah itu penuh kasih, tetapi Allah itu juga maha adil. Dan hanya satu penebusan yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu darah anak domba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu kita perlu Yesus Kristus Juru Selamat sebagai pengantara kita yang bisa memperdamaikan kita dari penghukuman Allah Bapa. Kita lanjutkan di perikop berikutnya mengenai pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel. Kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah Bapa itu akan menunggu sampai bangsa Israel itu mengaku bersalah, bertobat, dan berbalik mencari wajah Tuhan. Sehingga di dalam kesesakan Tuhan itu rindu bahwa mereka, bangsa Israel itu mencari, rindu akan hadirat Tuhan. Akan tetapi apa yang ditemukan? Bahwa ternyata mereka itu semuanya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka tidak dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan Tuhan. Mereka semuanya berpura-pura. Yang kelihatannya sepertinya serius cari Tuhan, ternyata itu cuman di luar saja, munafik. Hati mereka membelot, hati mereka memberontak. Akan tetapi sesungguhnya Tuhan itu bukan melihat dari apa yang di luar, yang manusia bisa lihat, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita. Apakah ada pertobatan yang sejati? Apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Dan hanya sikap ini yang dapat diterima oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu nggak bisa dimanipulasi dengan semua perbuatan baik kita, dengan semua apa yang kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, nggak bisa. Tapi Tuhan mau benar-benar melihat hati dan perbuatan kita. Tuhan lebih berkenan kepada hati yang benar-benar bertobat, yang benar-benar mencari Tuhan, dan juga persembahan itu adalah persembahan yang dari dalam,
bukan persembahan yang ada di dalam tangan kita. Dan memang perjalanan itu memang selalu naik dan turun Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti tahu bahwa meskipun banyak rintangan, tetapi tangan Tuhan itu gak pernah lepas meninggalkan kita. Asalkan kita mau berbalik, bertobat, karena itu yang dirindukan oleh Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Tuhan selalu rindu supaya umatnya itu bisa kembali kepadanya, karena itulah yang dirindukan Tuhan dari kita. Bukan soal persembahan, bukan soal korban, tetapi soal hidup kita, soal hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran kami pada Hosea 5 ini. Kami belajar Tuhan bahwa pada saat bangsa Israel menjauh daripadamu, maka pada saat bangsa Israel berbuat kejahatan, maka Tuhan meninggalkan mereka. Dan bahkan apapun yang mereka persembahkan, korban bakaran itu, Engkau tidak berkenan. Dari sini Tuhan kami belajar bahwa kami gak bisa memanipulasi Tuhan dengan apa yang kami perbuat. Mungkin kami kelihatannya dermawan, kami memberikan, baik itu buat gereja maupun buat sesama. Tetapi kalau hati kami menyimpang jauh dari kebenaran firman-Mu, hati kami udah gak melekat pada Engkau. Bahkan perbuatan-perbuatan kami udah gak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan itu gak berkenan atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami benar-benar minta ampun padamu kalau seandainya hidup kami masih menyimpang. Kalau hidup kami gak fokus sama Engkau. Kalau hidup kami masih sering mengecewakan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami sungguh-sungguh menyesal. Kami minta ampun dan kami ingin Tuhan berbalik dan bertobat. Kuduskan, sucikan, murnikan setiap kami Bapa, supaya kami semuanya layak di hadapan-Mu dan Engkau berkenan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi problema dari mereka, apapun yang mereka saat ini sedang doakan, Engkau sendiri Allah yang mengetahui, dan Engkau sendiri Allah yang menjawab setiap doa tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan angkat beban mereka. Dan juga Tuhan, mereka yang sedang susah, Engkau sendiri akan menghibur mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.